tidak ikut politik kemana-mana, netral, tapi tetap menjalin politik. Menjalin politiknya tidak dengan praktisnya, tapi orang-orang yang politik kita jadikan satu. Alhamdulillah sekarang di PBNU itu ada dari Golkar, ada yang dari PKB, ada yang dari PDI, semacam-macam satu di sana. Keinginannya semacam itu. Mudah-mudahan berhasil. Itu yang kita harapkan. Makanya kalau di situ NU tidak PKB, karena kalau gitu PKB nggak bisa menekan pada yang lain. Karena wikus PKB akhirnya orang lain yang tidak mau dekat dengan NU. Dan sampai sekarang kalau NU punya acara untuk tingkatan kabupaten belum bisa merekrut semua DPR yang ada. Ini yang menjadi program kita, harapan kita, dan menjadi harapan jangka panjang untuk Rijalul Ansor. Kalau sing tuwek-tuwek ini wis ora pati semangat, membutuhkan energi-energi yang baru yang masih ada emosionalnya. Nah ini insya Allah berhasil. Lek sing ada wis kepatian emosionalnya. Dengan adanya emosional itulah kita akan bisa berhasil. Itu karena nafsu sudahlah, silakan. Karena dengan nafsu itu akan menang. Sebabkan Kanjeng Nabi dawuh innallaha yu'aidu al-jin bi hadzarajul al-fajir. Agama itu menang nek didukung kalau masyarakat titik-titik ana fajire titik-titik. Kalau semuanya mukhlis hak menang. Makanya Mbak Maimun Zubair mengatakan kenapa perang Uhud kalah? Karena orang Islam pada waktu itu tidak ada munafiknya. Nah, anak munafik itu menang. Sehingga pernah terjadi kata Rasul innallaha yu'aidu al-jin bi hadzarajul al-fajir, itu disampaikan ketika ada seorang sahabat Rasul terkenalnya yang sangat gagah pemberani peperangannya, sampai kalau dia masuk dalam barisan perang 10 orang mati, hebat, semuanya kagum atas keberaniannya. Lalu dia klarifikasi kepada Rasulullah, apa jawabnya? Kanjeng Nabi jawab innahu min ahlinar, orang itu ahlinar. Bagaikan kesambar beledek, kaget, orang yang gagah perkasa, gigih dalam peperangan. Rasul mengatakan innahu min ahlinar. Akhirnya awasi, terus diawasi apa bagaimana terjadi. Kok kan dari korban juga indah. Ternyata betul ketika dia tertumbak tidak mati, sekarang akhirnya dia bunuh diri dan semacam itu. Tapi menangi kayak macam itu, kayak macam itu gak menang, ini penting. Nah, batasan usia amar ma'ruf nahi munkar menurut Imam Sayyidina Ali yantahidul abdi bisnaini wa isna sana. Seseorang itu kalau sudah 22 tahun tidak bisa tinggi lagi. Wa yantahi aqluhu bi samanin wa isrina sana. Kedewasaan seseorang, keseimbangan antara emosional dan rasional ini kalau sudah usia 28. Wala yang bagi ayat dahiyan ilallah mangkola aku di anna masasatahu aksarul maslahati. Orang sebelum dewasa akionya atau akalnya belum imbang dengan rasionalnya, rasionalnya tidak imbang dengan emosionalnya, tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar, tidak perlu dakwah dulu karena mafsadahnya lebih banyak daripada masalahnya. Saya dulu masih tamat sanawiyah, masih kelas 2 sanawiyah, kira-kira tahun 86 atau 88 itu usia saya 18 dengan 4 dengan 2, jadi masih 20-an. Itu sombongnya bukan main. Kalau ngaji, itu satu kali saya ngaji di rumah,
Sudah kalau ada orang salah saya langsung haram. Anak pujian nawa itu sama boten nang ada patisari Ramadan hadis sana itu goblok ora iso ngaji aku mosok Ramadan sana itu. Kalau ngaji silakan bertanya apapun, pokok yang penting tidak harganya beras. Insya Allah saya jawab. Ya. Itu pada waktu saya masih kelas 2 sanawiyah. Karena memang apal Fatihah Mu'in itu hampir khatam, hampir hafal sejak waktu itu. Dan apa itu namanya Alfiyah itu masih panas, masih mendidih, masih senang-senangnya diskusi. Kenapa? IQ-nya atau emosionalnya lebih tinggi daripada rasionalnya, belum imbang. Tapi setelah saya datang ke Lirboyo, waktu itu sawah datang, saya sangat kagum dengan kiai saya, Kiai Idris Marzuki. Beliau itu insting keenamnya luar biasa. Saya dipanggil, gak dituturi kan, padahal gak ada yang lapor, gak ada. Anak-anak putri kamu ngaji, kamu ajarin bijaya. Kenapa kok bijaya? Kiai, sudahlah, Kiai sampai ngaji bijaya. Orang apa-apa, masalah bijaya. Saya kaget, dapat saya dulu baca bijaya. Begitu saya baca bijaya, baru tahu kesalahan saya. Orang yang gampang mengatakan qulil haqqa walau kana murran itu dorongan setan di dalam bijaya. Itu dorongan setan selaluannya. Selalu menyalahkan orang lain itu dorongan setan. Dan mulai setelah itu saya tidak berani mengaji, gak berani terjun, gak berani pulang sampai tamat. Saya belum 28, saya gak akan turun-turun. Itu permasalahannya gitu. Kenapa? Yes, itu sempurna. Saya tantangin kalau ada orang lain, silakan bertanya. Pokok tidak hanya beras. Saya jawab. Engkres-engkres gitu. Ternyata serasa dan Lirboyo sudah ngaji bidaya itu, saya kan masya Allah salah semuanya. Sikap saya salah, sehingga saya nangis ketika waktu menerangkan ngaji bidaya itu, nangis. Cuma orang-orang tidak tahu kenapa saya nangis. Padahal itu membaca saya sendiri. Semua yang saya terangkan itu apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Dan mulai itu saya tidak pernah ngaji. Sungguh gak pernah ngaji, gak mau ngaji di luar, gak mau. Belum waktunya. Mafsadanya lebih besar daripada masalahnya. Ini, masya Allah. Baru setelah tua itu, ya terus bagaimana setelah itu gak gelem ya bagaimana ya terus harus mau dengan terpaksa. Semacam itu proses saya. Bahkan saya tamat dari Boyo. Saya biasa mengikuti batu masail, mengikuti musyawarah. Waktu itu saya dengan teman saya disuruh ikut nunggu musyawarah, tapi tidak boleh berbicara. Itu 1 tahun saya tidak boleh berbicara. Untuk menseimbangkan antara emosional dengan rasional. Sudah, apapun anak bicara apapun, kamu jangan ikut komentar. Karena biasa saya dulu juga kalau dalam orang salah, ngaji mana lah, biasa semacam itu. Ternyata itu salah semuanya, salah. Apalagi bahwa pendukung salah. Lampun tafadhal qalidul qalbi laqfatu min khamri. Ini. Tapi makanya kalau anak-anak kecil biasanya dalam luar negeri kalau yang diajak perang seperti Iran, Irak itu anak-anak kecil. Kenapa? Tanpa perhitungan. Seperti sampai yakin tidak begitu waktu besar perhitungannya. Pokok haram ya haram dan semacam itu. Ini perlu kedewasaan, perlu akal. Makanya harus mukallafan musliman. Mukallaf berarti kedewasaan. Wa yakhruju minhu al-majnun wa safi wal kafir wal ajiz. Maka majnun, safi, kafir, ajiz, orang yang tidak mampu, tidak berat amal mungkar.
Dan dalam amar ma'ruf nahi munkar semuanya ini rakyat walaupun tidak diizini, termasuk orang fasik, wanita punya hak, cuma ada ukurannya. Sebagaimana tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illa bilisani wa illa biqalbi wa illa biqalbi. Cuma ini biar tidak salah paham. Kata-kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illa bilisani wa illa biqalbi fa huwa tabul iman ini itu menunjukkan marotib, menunjukkan derajat. Tapi bukan tartibu amar ma'ruf nahi munkar. Artinya orang yang mampu dengan niat, kalau sebenarnya dengan lisan belum mampu harus sampai dengan niat. Kalau itu orang mampu dengan tangan tapi dengan lisan, sementara kita diam belum mampu harus dengan lisan. Tapi bukan berarti di dalam tartibu amar ma'ruf munkar harus langsung dengan tangan. Itu orang bodoh. Nah, lalu bagaimana? Ketika kita sindir saja masih sudah selesai, nggak boleh dengan sore. Kalau kita bicara saja sudah selesai, nggak boleh kita pukul. Bahkan kita diam saja menunjukkan nggak sepakat, dia sudah selesai, nggak boleh kita berbicara. Ada bedanya antara derajat dengan tartib amar ma'ruf nahi munkar. Ini banyak yang salah menafsir hadis ini. Akhirnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, akhirnya pertama langsung dengan tangan. Loh, kalau gak mampu baru berbicara. Kalau kita berbicara saja sudah cukup, kenapa harus dengan tangan? Kalau kita diam saja dia sudah cukup, kenapa harus berbicara? Nah, wis. Dan nanti kata mampu itu batasnya apa? Kita melaksanakan sesuatu tidak akan pernah berhasil, itu juga dikatakan tidak mampu. Nanti akan ada di bawah, diurutkan saja dan nuntut. Rukun pertama yaitu muhtasib. Wal natur wastasirati ma istaratnahu wa wajhasirati ma atrafna. Ini tambahan kata Imam Ghazali tentang masalah membongkar syarat-syarat di atas niku. Ayakuna mukallafan musliman qadiron wa ilam yakun ma'zumin. Jadi coba kita bongkar. Pertama wa taklif. Kalau taklif ini wala yakfa bi ini. Karena selain mukallaf tidak wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang dimaksudkan syartul wujub, bukan syartul jawaz. Kalau jawaznya boleh, kalau imkannya boleh. Kalau imkan atau jawaz tidak harus mukallaf, yang penting punya akal. Sampai anak kecil yang akan balik tapi mumayyiz mampu melaksanakan boleh, tapi tidak wajib, tidak kewajiban. Walau ingkar munkar. Walau yura ayuni kal khamra wa yusil malahi. Idza fa'ala dzalik nala bisawatan. Dan wajib membuang khamr, memecah musik, alat musik kalau memang, dan itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Cuma untuk alat musik ini perlu dikaji kembali. Walam yakun ahadin man hasunala sabil mukallafin. Tidak boleh orang itu mencegah karena dia tidak mukallaf. Naam. Al-man'u bil fi'li wa ibtalil munkar na'u wilayatin wa sultanatin. Perlu kita ketahui karena amrun tersebut adalah tolabul fi'li jazman, nahiku tolabul kafi jazman. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan macam dari wilayah kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan tidak boleh. Walakin tustafatu bi mujaratil iman. Cuma kekuasaan ini bisa dilakukan pokok sementing iman sudah dapat legalitas. Nah, ini kuasanya cukup dengan iman. Syarat yang kedua adalah waqali tabaru qaumun, ada sebagian yang mengatakan syaratnya adalah waqalu laisa lil fasik ayat kasiba. Bagi orang fasik tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ma'ruf mustadalu bi bin nakir al-warid alaman ya'muru bihi ma la yaf'aluhu misla qouli ta'ala
atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna kitab afala ta'qilun. Bagi orang yang mengatakan orang fasik tidak kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan menarasikan ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum ta'qilun. Apakah kau perintahkan manusia melakukan kebaikan wa tansawna anfusakum sedangkan kau lupa pada dirimu. Dan kau dawuh Gusti Allah kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahkan juga dengan menggunakan ayat qala marartu lailatan musri'u biqaumin taqridu syafahum bimaqaridu min narin faqul man antum faqul kunna na'muru bil khair wa na'ti wa na'shar wa na'ti. Dalam waktu Isra Mi'raj Rasulullah ketemu dengan orang-orang yang mengguntingi bibirnya dengan gunting neraka. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah engkau wahai gerangan? Mereka jawab, ampun Muhammad, kunna na'muru bil khair, saya siasa perintah amar ma'ruf, perintah kebaikan, tapi wala na'ti tidak pernah melaksanakan. Wa nahana syarr, saya melarang kejelekan, wa na'ti tapi saya sendiri melaksanakan. Kedua dengan pakai hadis innallaha khaira Isa wa in ta'atta fa'idin nas wa ila fastahdin itnab saka baik Nabi Musa baik mau itulah pada dirimu. Kalau engkau sudah bisa melaksanakan mau itu baru mau itulah kepada manusia. Kalau tidak manulah pada dirimu. Kadang-kadang menambahi dengan dalil dari qaulul qiyas di anna yakal hidayatul khair tidak. Hidayah kepada orang lain termasuk cabangan daripada mendapatkan hidayah. Demikian pula meluruskan perkara yang lain. Ini cabangan dari istiqomah. Wal islah, sedangkan memperbaiki itu zakatun an-sholah, melakukan kebaikan kepada orang lain sebagai zakatnya orang yang melakukan kebaikan. Imam Ghazali dimintai nasihat oleh santrinya Abdul Fattah. Ya Syekh, ukubli kita batalina itu. Tolong tuliskan kata mutiara yang sahabat aku jadikan ma'il hasanah. Jawabnya Imam Ghazali, al-idatu zakatun wa nisabu al-idiyah. Mengidah itu adalah zakat, nisabnya kadal. Kalau sudah bisa melaksanakan mengidah. Di sini juga demikian, islah itu zakat. Nisabnya adalah sholat, dia sudah baik. Faman laisa bisolihin binasi pakai fayuslihu gairahu. Kalau orang yang belum bisa memperbaiki dirinya, bagaimana bisa memperbaiki kepada orang lain? Wa mata yastaqim al-dhul wal iwa wal audul awas. Kapan dil bayangan itu bisa jejak kalau kayunya itu, pohonnya itu bengkok. Ini alasan orang yang mengatakan bahwa orang fasik, orang yang belum bisa melaksanakan tidak kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tapi hal ini semuanya khayalan. Yang benar, orang fasik wajib amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga wajib nahi munkar kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Berarti kalau demikian amar ma'ruf nahi munkar tidak disyaratkan orang adil. Seperti kita sholat Anda berdosa karena tidak khusyuk. Nek ngono gak wajib sholat, ya dosa. Kita wajib sholat, lah gak iso khusyuk, gak wajib sholat dan berusaha khusyuk. Kalau nggak bisa ya kita pasrah, minta maaf kepada Allah. Kalau dimaafkan, tolong ya Allah maafkan atas kesalahanku. Makanya setelah sholat pakai astagfirullahaladzim, itu saja. Namanya sholat dosa, gak sholat dosa. Bukan berarti gak sholat, ini juga demikian. Amar ma'ruf nahi munkar gak nglakoni dosa, tapi gak amar ma'ruf nahi munkar juga berdosa. Berarti bagaimana? Lakonono kebaikan, jauhilah larangan, dan perintahkan kepada orang lain. Wal Qur'an asydal ala nisbati adam ilal maksiyah wa kadza jama'atun minal anbiya wal ya'ala. Qala Sa'id bin Jubair illam ya'mur bil ma'ruf wa nahy munkar illa man la yakunu fi syai'in lam ya'mur ahadun bi syai'in ba'da malikan malikal hari min
fa'ajaba malikan zalika min Sa'id bin Jubair. Kemudian orang itu tidak bisa lepas dari maksiat. Sekali lagi sudah dikatakan maksum. Apakah syarat amar ma'ruf munkar itu maksum dari maksiat keseluruhan? Kalau disyaratkan sebagian itu, kalau disyaratkan iya, harus ijma'. Karena tidak ada satupun sahabat yang maksum, apalagi sebawahnya sahabat. Bahkan Nabi pun kemaksumannya juga diikhtilafkan alil khotoya, sebagaimana Nabi Adam pun dianggap maksiat. Sudah untuk yang ini kita lewati saja. Wa nahnu naqul man alima anna qaulahu la yubalu bil isbali minas rizqi falaisa al fisqa bil wa'di itla fa'idata fi wa'di. Hanya kira-kira Imam Ghazali ini harus dikanuni. Orang yang kata-katanya jelas tidak diterima karena dia fasik, tidak usah amar ma'ruf munkar dengan kata-kata. Yo, berusaha bagaimana orang tidak melaksanakan tapi dengan yang lain. Makanya Imam Ghazali mengatakan la ta'id man tukhayilu adamal qabul fa'inta. Jangan memauidhoi orang yang jelas tidak menerima mauidhah, karena kau akan hina. Berarti dari sini ketika kita amar ma'ruf munkar jelas tidak diterima, tidak kewajiban amar ma'ruf munkar. Tidak dianggap kudroh amar ma'ruf nahi munkar. Karena emang tidak dianggap mampu. Nah, makanya kita wajib amar ma'ruf munkar dari sisi masalah apa dan kepada siapa. Kepada siapa itu yang perlu kita ketahui. Ketika kau bilangi tersebut orang di atasmu dan jelas tidak menerima pada kamu, diam saja. Gak berwajiban untuk amar ma'ruf munkar karena kita malah akan terhina. Wa amal hisbah, sedangkan metode dalam pelaksanaannya falaisa syartan bil intiya wal iman wala musabata bainahuma. Pelaksanaan amar ma'ruf munkar itu tidak disyaratkan berhasil. Penting. Kewajibannya itu kita melaksanakan, tidak harus terlaksana. Nih. Makanya malah justru yang berhasil itu orang yang tidak terlaksana, yang tidak berhasil. Amar ma'ruf munkar yang berhasil kebanyakan orang yang tidak berhasil. Ketika berhasil malah tidak berhasil. Loh kenapa? Karena ketika dia tidak berhasil akan seleh. Saya hanya sekedar menyampaikan Allah yang beri hidayah. Saya hanya melaksanakan perintah yang beri hidayah Allah. Akhirnya benar akidahnya. Tapi kalau berhasil malah gak berhasil. Wah, saya ulet, saya dekati berkali-kali, akhirnya bisa juga hilang kamu ibadahnya karena kamu merasa bisa. Padahal semuanya itu dikehendaki oleh Allah. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberi hidayah Muhammad. Yang memberi hidayah itu adalah Allah. Loh, ini makanya kalau tidak berhasil itu biasanya berhasil. Yang berhasil sombongnya yang ada. Yang berhasil akan menghasilkan sombong, bukan menghasilkan hasil. Jadi tidak ada sangkut pautnya antara berhasil dengan amar ma'ruf munkar. Kita melaksanakan usaha melalui hasilnya tidak harus gitu, tidak harus. Kita ngaji ya, sementing ngaji, tapi hasilnya tidak harus. Tapi jangan sampai hal ini menjadikan kafir gak harus, akhirnya gak belajar, cakar itu ini sintik itu namanya. Kalau sekarang bukan namanya sintik ini yo, apa istilahnya, wong kentuk.
sinting bukan sinting. Yes. Nah kalau seperti itu apa yang dikehendaki laisal fasik al-kisbah? Kalau di situ laisal fasik al-kisbah di situ katakan haram, akan katakan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Bagaimana kok bisa haram? Faman fa'ala haruma bi jami'al zina minal gharib ayasira al-wajib haraman bisirri dari haramin akhar. Bagaimana orang melakukan amar ma'ruf itu adalah hukumnya wajib? Bagaimana kewajiban? Faman aina haruma, kapan diharamkan melaksanakannya? Misalnya orang yang melaksanakan zina. Niki terus apakah di situ haram untuk melarang orang lain untuk melaksanakan zina? Enggak. Ini termasuk hal yang langka kalau dikatakan al wajib menjadi haram sebab melakukan perkara haram. Enggak ada. Amar ma'ruf munkar menjadi haram karena dia melakukan haram. Ini hal yang horib, hal yang ajib, hal yang aneh. Aneh itu alias yang ya cok pintir lah. Ya pokoknya aneh baik. Tes. Wa amana pratutibaan wasikaru laku balai sababe. Sedangkan tidak disukai orang, diingkari orang bahwa sababe. Ini karena ada sudah sebab. Kita amar ma'ruf nahi munkar kemudian tidak disukai orang, ini karena ada dua hal. Ahaduma annahu aham wastaqala bima huwa mungkin. Jadi orang fasik amar ma'ruf nahi munkar, orang tidak melakukan kebaikan tapi perintah dengan kebaikan, ini karena dua sebab. Kemudian orang benci, orang tidak suka, ini karena dua sebab. Kenapa dua sebab? Yaitu satu, dia meninggalkan yang lebih penting, melakukan perkara yang penting. Apa sih lebih penting? Lebih penting itu menuturi dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang lebih penting ditinggalkan, tapi melakukan yang penting menuturi orang lain. Ini kentir. Tapi tetap boleh. Jadi seperti halnya orang yang meninggalkan perkara yang penting, melakukan perkara yang tidak penting, maka dia meninggalkan perkara yang aham, istighol dengan muhim, ini juga gak baik. Seperti hanya kama tanfaru amman yataharraju antanawli itu amin maksudin bahwa wajibun ala riba. Seperti orang yang menjaga dirinya dari makan barang gosopan, tapi dirinya sendiri makan barang riba. Sebagaimana dia lari dari orang yang mencegah daripada riba, dia melindungi, menjauhi dari orang yang tidak melindungi diri dari rasan-rasan, tapi dia bersaksi zur, dia baik, enggak mau, dia anti dengan orang rasan-rasan, tapi dia syahadat uzur, dia baik, karena syahadat uzur itu lebih parah daripada rasami, kan betul. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya wazar istiqat biqul silayatilu ala natara kalipala isam wajibin, tapi bukan berarti orang yang syahadat uzur tidak wajib meninggalkan ghibah. Walaupun orang itu tukang saksi bohong, tetap tidak boleh rasan-rasan. Kalau nama rasan-rasan tambah merah, tinggal itu saja. Wa annahu la birtaba wa au akala luqmatan min haramin lam tasib bizalika uqubatu wa kadzalika dararu fil akhirah. Umpama wong niku ahli syahadat uzur, kemudian dia tidak berzina, dia tidak ghibah, iso oleh kekurangan, aku gak tambah kejelekannya. Kalau dia itu tidak makan, dia itu tidak makan gosok, tapi apa itu namanya, orang itu menjadi gosok terus makan barang riba, itu juga tidak menambahi kejelekannya sih, lumayan bermangan barang haram tok, egur makan barang riba tok, tidak sampai gosok, menurut. Kedua, khisbah kadang terjadi dengan larangan, takun binahi bil wa'di dengan menghidau, kadang dengan kohri,
walayan jatuh waktu man layak ta'ir. Kan tadi ada dua sebab. Sebab yang pertama, jeleknya ini dulu tidak disukai orang yang fasik amar ma'ruf nahi munkar. Sebab pertama yaitu dikarenakan dia meninggalkan perkara yang lebih penting, golek perkara sing penting. Ninggal golek iku kelangan ambeng, golek ujeng kelangan delek. Kelangan delek berpacar bojone ilang. Ya wis. Ngene ya. Golek bojo kedua, bojo pertama malah ilang, iki merasa rugi. Pandangan kedua, amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dengan nahi. Nahi itu bisa dengan wadun, watarotan bil qahri dengan mencegah, memaksa, wala yang jaku waktu man la yata'idu awalan wa nahnu naqul. Dan orang itu tidak akan sukses mengiring kepada orang yang dia tidak menerima mau'id kalau dia tidak melaksanakan mau'id terlebih dahulu. Orang yang tidak melaksanakan apa yang dimau'idhkan tidak akan diterima oleh orang yang dimau'idhkan. Taiwan nakul man alima anna qaula la yuqal bil isbali ilmin nas biski fala salih bil waqti illa faidata fi waqti. Kanjeng Nabi Imam Ghazali jawab dengan tegas. Ini penting teman-teman miskin, penting. Siapapun yang hisbah, yang kaulnya jelas tidak diterima dalam mau'idhah dalam apa? Sebab manusia sudah tahu kalau dia fasik, tidak kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan qaul, dengan waktu, karena tidak ada faedahnya. Makanya ada permasalahan apakah Rasulullah diperintahkan untuk memerintahkan kepada Abu Jahal masuk Islam, diperintahkan kepada Abu Lahab masuk Islam? Jawabnya tidak. Kanjeng Nabi hanya diperintahkan untuk yang memberikan kepada orang lain selain Abu Jahal dan Abu Lahab, karena Rasulullah sudah tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah dinas masuk neraka, makanya nggak perlu disampaikan. Nah ini, makanya di sini bagi orang yang jelas mengetahui kaulnya tidak diterima, tidak kewajiban untuk melaksanakan. Nah ini dipikir, didelok dhisik, kamu siapa yang kamu katakan itu siapa? Sing kok debi itu siapa? Cuk gampang. Wa marman wa amikum karo paling berhati tolong. Paham? Jadi kalau orang itu tahu kaulnya nggak diterima, kata-katanya tidak diterima di dalam hisbah, maka tidak wajib untuk disampaikan. Ya percuma kita menyampaikan perkataan yang kepada orang yang jelas tidak menerima. Makanya tadi sudah saya katakan, Imam Ghazali mengatakan, lantaid mambukhayil atamal qabul fa'inda. Jangan mau idoi kepada orang yang jelas tidak menerima, kau akan hilang. Ini catat ini penting. Jangan langsung gampang budak enggak. Berarti fal fisku yu'assib fi isqati faidati kalami. Fasik bisa mengakibatkan kalam